Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafia dengan NIM 250064142 dari Departemen Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah umum Bahasa Indonesia artikel konseptual yang berjudul Penguatan Layanan Bimbingan dan Konseling di Sekolah sebagai upaya mewujudkan pendidikan berkualitas dalam kerangka Sustainable Development Goals atau SDGs. Artikel ini saya tulis karena saya percaya bahwa kualitas pendidikan tidak bisa diukur hanya dari angka. Ia juga harus mencerminkan kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis setiap peserta didiknya. Saya memilih topik ini karena ada dua alasan besar yang saling berkaitan. Yang pertama itu dari konteks global. SDGs khususnya tujuan keempat itu menargetkan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan merata untuk semua orang pada tahun 2030. Namun, pada data Bappenas tahun 2021 menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Tingkat penyelesaian pendidikan di Indonesia turun sangat tajam dan drastis, dari 97% lebih di SD menjadi hanya sekitar 65% di SMA. Ini menjadi sinyal bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Yang kedua, itu dari kesehatan mental. Survei Nasional INAMHS 2022 mengungkapkan tingginya prevalensi gangguan mental di kalangan remaja Indonesia yang diperparah tekanan akademik dan paparan media digital. Masalah ini langsung berdampak pada kualitas belajar siswa dan disinilah layanan bimbingan dan konseling itu seharusnya berperan penting dan besar. Namun kenyataannya layanan BK di banyak sekolah itu masih belum optimal. Dari dua masalah besar tadi, itu muncul satu pertanyaan mendasar yang menjadi inti artikel ini, yaitu bagaimana penguatan layanan bimbingan dan konseling di sekolah itu dapat berkontribusi secara nyata terhadap perwujudan pendidikan berkualitas dalam kerangka SDGs. Di tengah berbagai problematika implementasi yang ada, untuk menjawab pertanyaan itu, artikel ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, itu mengkaji relevansi layanan BK terhadap SDGs yang keempat ini. Kedua, mengidentifikasi problematika implementasi BK di sekolah-sekolah Indonesia. Dan yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategis yang bisa dijalankan secara nyata oleh berbagai pihak. Baik, kita masuk ke bagian pembahasan. Bagian yang pertama itu membahas relevansi layanan BK. Secara konseptual, layanan BK ini memiliki 4 fungsi strategis. Yang pertama, preventif, mencegah masalah sebelum berkembang. Yang kedua, kuratif, mengatasi masalah yang sudah terjadi. Yang ketiga, developmental, yaitu membantu siswa mencapai potensi terbaiknya. Dan karir, membantu siswa merencanakan masa depan. Keempat fungsi ini itu sangat relevan dengan SDG 4. UNESCO 2020 menegaskan bahwa SDG 4.7 tidak hanya soal nilai akademik. Ia juga mencakup karakter, keterampilan, sosial, dan kesehatan mental. WHO 2021 pun menyatakan bahwa sekolah yang memiliki layanan mental health yang baik itu menghasilkan lulusan yang lebih produktif dan adaptif. Ini artinya, BK itu bukan sekedar layanan tambahan, ia adalah komponen inti dari pendidikan berkualitas. Sayangnya, implementasi layanan BK di Indonesia ini masih jauh dari ideal. Saya mengidentifikasi 6 problematika utama. 1. Rasio konselor yang tidak seimbang. Idealnya kan satu konselor itu untuk 150 siswa sesuai Permendikbud 2014. Tapi di lapangan ini banyak sekolah yang memiliki rasio 1:400 lebih, terutama di daerah-daerah terpencil. Yang kedua itu stigma negatif. BK itu masih sering dianggap tempat siswa bermasalah, padahal fungsinya jauh lebih luas dari itu. Yang ketiga itu fokus layanan yang sempit. Banyak konselor yang masih sibuk mengurus kedisiplinan, bukan pengembangan potensi.
Yang keempat itu profesionalisme yang belum merata. Yang kelima, dukungan kelembagaan yang lemah. Dan yang keenam, minimnya evaluasi program BK secara sistematis. Keenam masalah ini saling terkait dan tidak bisa diselesaikan satu persatu, harus ditangani secara bersamaan dan terstruktur. Berdasarkan kajian tersebut, saya merumuskan 5 rekomendasi strategis. Rekomendasi yang pertama itu reformasi regulasi. Pemerintah perlu secara aktif memastikan pemenuhan rasio konselor yang ideal dengan prioritas untuk sekolah-sekolah di daerah yang tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Rekomendasi yang kedua itu peningkatan profesionalisme. Konselor perlu terus mendapat pelatihan yang relevan, termasuk keterampilan komunikasi, konseling berbasis teknologi, dan pemahaman isu SDGs. Rekomendasi yang ketiga itu penguatan dukungan kelembagaan sekolah. Sekolah perlu mengubah cara pandang tentang BK dari tempat siswa yang bermasalah itu menjadi pusat pengembangan potensi semua siswa. Rekomendasi yang keempat itu integrasi teknologi. Platform konseling digital dan sistem manajemen data BK itu dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas layanan. Dan rekomendasi yang kelima itu kolaborasi ekosistem. BK perlu dibangun bersama-sama oleh sekolah, orang tua, perguruan tinggi, dan komunitas secara sinergis. Yang dapat saya simpulkan dari artikel ini yaitu yang pertama, layanan BK ini terbukti sangat relevan terhadap SDG 4. Kontribusinya bekerja melalui 3 jalur, menjaga kesehatan mental, memfasilitasi perkembangan holistik, dan menjalankan fungsi preventif. Yang kedua, ada implementasi BK di Indonesia masih menghadapi hambatan multidimensional yang perlu penanganan sistematis dan menyeluruh. Yang ketiga, itu transformasi yang dibutuhkan harus terjadi di 2 level sekaligus, level kebijakan makro dan level paradigma konselor itu sendiri. Adapun sarannya dari saya, pemerintah perlu kebijakan afirmatif soal pemenuhan rasio konselor ini. Perguruan tinggi juga perlu memperbarui kurikulum BK. Sekolah dan konselor perlu membangun program yang lebih proaktif dan berbasis data. Dan para peneliti perlu memperbanyak studi empiris yang mengukur dampak nyata BK terhadap indikator SDGs. Demikianlah presentasi artikel konseptual yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menutup dengan sebuah refleksi. Penguatan layanan bimbingan dan konseling ini bukan sekadar agenda profesi kita sebagai mahasiswa BK. Ini adalah investasi nyata bagi masa depan pendidikan di Indonesia dan kontribusi nyata kita terhadap pencapaian SDGs 2030. Setiap konselor yang kompeten dan berdedikasi adalah satu langkah nyata menuju Indonesia yang lebih cerdas, lebih sehat secara mental, dan lebih berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.